Apa kabar semuanya? Semuanya baik dan luar biasa? Puji Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan malam ini, Lukas pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Lukas pasal yang kedua, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-14. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu. Sama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita baca Lukas pasal yang kedua, maka Alkitab daripada Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak Ibu baca Alkitab, kalau kita belajar baik-baik, bahwa ada beberapa golongan orang yang mereka tidak mengalami Natal dalam hidup mereka. Yang pertama itu adalah yang punya tempat penginapan, mereka benar-benar melewati Natal. Dan yang kedua adalah Herodes. Herodes adalah orang yang melewati Natal dalam hidupnya. Tapi saudara dengar baik-baik, Yesus datang, maka sebuah nyanyian malaikat, nyanyian sorga, bala tentara Allah, dinyanyikan oleh malaikat di hadapan para gembala. Pada masa itu para gembala adalah orang-orang yang tidak terpandang. Mereka adalah orang-orang yang punya status masyarakat paling rendah. Tapi malaikat Allah datang kepada mereka dan menyanyikan sebuah nyanyian, yaitu pada ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan Alkitab berkata begini, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nyanyian malaikat ini menjadi sebuah nyanyian profetik, nyanyian profesai yang sedang dinyanyikan oleh malaikat. Tapi sesungguhnya bukan kepada malaikat, tapi kepada gereja Tuhan, kepada orang-orang percaya bahwa Anda dan saya hari ini, saya percaya bahwa Natal bukan cuma tanggal 25 Desember. Natal bukan cuma kita rayakan hari ini. Every day, every minutes, every hours, every week, every month, every years, Yesus lahir di dalam hati saudara dan saya. Anda harus menjadikan have Jesus live in us, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Kita nggak boleh jadi orang Kristen yang biasa, yang orang Kristen yang extraordinary. Kita harus menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, yang harus melakukan, memberikan kepada Tuhan yang terbaik. Kasihilah Tuhan Allah dengan hati, segenap kekuatan, segenap akal budi, bahwa sorga memberi yang terbaik, yaitu Yesus. Maria memberikan kepadanya kandungan seorang perawan kepada Bapa di sorga untuk Yesus ada di sana. Dan saudara dengar baik-baik, para Majus memberikan emas, kemenyan dan mur, dan pada masa itu barang yang paling amat mahal. Mereka persembahkan yang terbaik. Pertanyaan saya sederhana, apa yang Anda berikan malam ini, apakah yang terbaik bagi Tuhan? Ataukah rutinitas? Maka kita ada, karena Natal maka kita datang. Dulu saya ingat ketika saya belum bertobat, saya setahun sekali baru datang ibadah. Datang ibadah itu karena sepatu baru, celana baru, baju baru. Datang ibadah, duduk paling belakang lagi. Dan saya katakan kepada sepupu saya, kalau Bapak di sana selesai khotbah, kamu bangunkan saya. Maksud saya Bapak di sana itu Bapak pendeta yang khotbah. Dan waktu Bapak pendeta khotbah, saya tidur. Saya nggak bilang bahwa Anda di belakang tidur. Paling enak itu bukan di kursi, kursi bukan tempat tidur. Kalau Anda tidur di tempat tidur, itu abnormal namanya. Tempat tidur yang paling enak adalah tempat tidur Anda di rumah. Saya tidur, dan ketika pendeta selesai khotbah, sepupu saya, dia korek saya, bung, Bapak di sana sudah selesai khotbah. Dan saya bangun, pulang, mama saya tanya, tadi Pak Pendeta khotbah apa? A, I, O, E, saya nggak tahu apa-apa. Saya katakan begini, bahwa Pak Pendeta khotbah nggak ada dalam
Alkitab, Pak. Kenapa? Karena dia ketika buka kitab Maleki, saya cari nggak dapat karena saya pergi ibadah pakai Alkitab yang warna biru itu kitab Malekinya. Berapa banyak Anda yang tahu? Pernah tahu Alkitab kecil itu? Saya dulu kemana-mana tuh ambil Alkitab itu. Jadi kalau dibuka kitab Perjanjian Lama, pendeta khotbah nggak ada dalam Alkitab. Karena saya buka Perjanjian Baru, yang dia khotbah Perjanjian Lama. Ibu Aing begitu juga dulu. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Alkitab katakan bahwa malaikat menyanyikan sebuah nyanyian. Namanya nyanyian malaikat. Berapa banyak Anda yang pernah dengar nyanyian malaikat? Nyanyian malaikat dinyanyikan ketika Yesus lahir. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di Mesia yang berkenan kepadanya. Kata kemuliaan bagi Allah. Bapak Ibu tahu, ketika Adam dan Hawa di Taman Eden itu besarnya 6.000 km persegi. Jadi kalau Anda terbang dari Jakarta sampai di Doha, itu kurang lebih hampir 6.000 km persegi. Bayangkan Bapak Ibu, Anda terbang sampai di Jordan 6.000 km persegi. Bayangkan bahwa Taman Eden seluas itu, panjang dan lebar seluas itu. Taman, dia raja pertama yang ditaruh Tuhan di Taman Eden. Dan Tuhan berkata, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tapi pohon pengetahuan yang baik dan jahat kamu jangan makan buahnya. Bagi saya betapa bodohnya Adam dan Hawa kalau cuma berputar-putar hanya di tengah-tengah taman itu yang ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Harusnya mereka berjalan 100 km ke sana. Ada buah durian, ada langsat, ada buah apalagi manggis, ada buah yang banyak-banyak di sana. Kenapa hanya terputar di tengah-tengah pohon kehidupan yang Tuhan katakan jangan kamu makan buahnya? Dan Alkitab berkata, dalam Kejadian pasal yang ketiga, setan datang dan setan berkata begini, bukankah Tuhan berkata ketika kamu makan buah ini kamu tidak sekali-sekali mati? Saudara dengar baik-baik, setan mencoba melemahkan perkataan firman yang Tuhan ucapkan kepada Adam bahwa ketika kamu makan kamu pasti mati. Setan berkata sekali-kali tidak mati. Lakukan dosa ini, sekali-kali kamu tidak mati. Kamu nipu sebentar, sekali-kali kamu tidak mati. Kamu bohong sebentar, sekali-kali kamu tidak mati. Sebentar, sekali-kali kamu tidak mati. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, setan mulai dengan tatapan mata. Kamu lihat kan pohonnya bagus, jangan cuma lihat, sekarang pegang. Jangan cuma pegang, ambillah dan makanlah. Menurut Bapak Ibu, ketika Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, ada dengan dia atau tidak? Yang bilang tidak, tangan. Indonesia kan suka voting. Yang bilang ada, sama-sama angkat tangan. Yang setiap kali saya tanya tidak mau angkat tangan, pendeta mulai marah. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 berkata, ketika perempuan itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, Alkitab berkata Adam ada bersama-sama dengan Hawa. Adam penerima firman. Saudara dan saya kalau tahu firman, jangan diam ketika Anda lihat orang salah, jangan diam ketika Anda lihat orang berdosa, jangan diam ketika Anda melihat kehidupan dari seseorang tidak. Kalau tambah i di depan artinya kehilangan kemuliaan Allah. Tapi dalam bahasa Yunani dipakai kata doxa, D-O-X-A, yang punya artinya sama. Kemuliaan adalah nilai Tuhan, kemuliaan adalah karakter Tuhan, kemuliaan adalah kehidupan Tuhan, kemuliaan adalah kekayaan Tuhan yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Kapan kemuliaan itu Tuhan berikan kepada manusia? Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan kemuliaan itu. Tuhan ciptakan manusia, bahan bakunya apa Bapak Ibu? Yang angkat tangan. Yang bilang lihat angkat tangan. Saya dengar dua suara. Yang bilang tanah lihat angkat tangan. Voting lagi, voting. Yang bilang debu tanah angkat tangan. Yang tidak mengerti bahasa saya angkat tangan.
Pendeta mulai marah katanya. Kalau kita diciptakan dari tanah liat, Anda dan saya jadi batu bata. Kita diciptakan dari debu tanah. Lalu Tuhan menciptakan kita imagode. Imagode itu kemudian kita dapat kata image, gambar potretnya Tuhan. Diciptakan, dibentuk, lalu Tuhan mengembuskan nefes hayah. Nefes hayah bukan begini, bukan. Nefes hayah itu adalah kehidupan Tuhan, karakter Tuhan, kekayaan Tuhan, nilai Tuhan, semua diinfuskan kepada Adam. Jadi ketika Adam bangkit menjadi the man of God, manusia Allah yang pertama, maka saya beritahukan kepada dia, dia membawa kehidupan Tuhan, nilai Tuhan, dia punya IQ yang luar biasa, dia diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Kejadian pasal 2 mengatakan bahwa dia menamakan semua nama binatang. Setuju. Binatang dengan nama yang sama. Dia menamakan semuanya dengan IQ yang luar biasa, karena tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Kejadian 3 ayat 9, Tuhan tanya, Adam, kemahakuasaan Tuhan hilang? No. Pertanyaan menunjuk kepada kemahatahuan Tuhan atau kemahakuasaan Tuhan hilang. Berdirimu sekarang. Dan ketika kehilangan kemuliaan Allah, mereka tidak kehilangan kepintaran, mereka tidak kehilangan kecantikan, mereka tidak kehilangan kegantengan. Pasal 23 berkata begini, semua manusia telah berbuat dosa. Nah, saya mari dalam terjemahan, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan standar kemuliaan. Jadi ketika Tuhan ciptakan Anda dan saya di dalam rahim ibumu, kandungan seorang wanita itu bahasa Ibraninya adalah koilia. Koilia itu rahim. Maka Tuhan menghembuskan nilai, menghembuskan kekuatan, kekayaan dalam saudara. Kalau ada para dokter di sini bisa koreksi saya. Satu kali sperma dilepaskan dari seorang laki-laki dewasa kurang lebih 3 cc, dan di dalamnya ada 50 juta benih. Yang kalau 50 juta benih itu jadi, dan Anda mengandung 50 juta benih, sampai di rambut-rambut tanganmu semua keluar bayi. Dan kalau semuanya lahir selamat, maka Anda perlu cari pulau sendiri. Yang paling tua jadi Menko Polkam, yang paling tua mungkin jadi Menko Polkam, papanya jadi presiden, mamanya jadi wakil presiden. Yang paling tua Menko Polkam, yang kedua Menko Marifes, yang ketiga Menko Equin, yang keempat mungkin Menteri Keuangan, dan macam-macam menteri dalam negeri. Mungkin Anda berenang paling belakang, tapi Tuhan berkata, dan ketika Anda lahir, Tuhan berkata, dia menghadapi keadaan, dia mudah menyerah, dia tidak mudah patah arang, dia tidak mudah putus asa, dia akan menggapai mimpi-mimpinya, karena aku telah memberi standar kemuliaan. Ketika dia terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupku, maka dia akan melihat Baal Prasim, God's breakthrough, terobosan terjadi, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu perhatikan baik, Natal bukan cuma sekedar dari celebrate. Natal bukan sekedar makan minum. Natal bukan baju baru. Tapi Natal bicara tentang kemuliaan Allah. Jadi kalau Natal Bapak Ibu tidak memberi yang terbaik, kalau Bapak Ibu tidak memberikan kehidupan hatimu sungguh-sungguh dengan Tuhan, Bapak Ibu belum merayakan Natal. Yani tidak sungguh-sungguh, Anda belum merayakan Natal. Kalau Anda kerja nggak sungguh-sungguh, nggak muliakan Tuhan dengan pekerjaanmu, Anda belum merayakan Natal. Karena Natal bukan cuma tanggal 25 Desember. Yesus lahir dalam saudara dan saya. Sebuah kesadaran bahwa butuh Tuhan dan bisa apa-apa. Yohanes 15 ayat 4 dan ayat yang kelima. Kenal kita berkata bagaimana supaya kita menaikkan standar.
Yesaya 59 ayat 19. Tolong tunjukkan kepada saya terjemahan LAI dan terjemahan King James-nya. Alkitab berkata begini, Yesaya 59 ayat yang ke-19. Dengan demikian, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh nafas Tuhan. Boleh tunjukkan King James-nya? Terjemahan King James-nya berkata begini, so shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Dikatakan ketika masalah datang seperti banjir, when the enemy shall come and like a flood, masalah datang seperti banjir, roh Allah tidak membendung masalah. Roh Allah, tapi the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roh Allah menaikkan standar. Jadi bagaimana cara untuk kita menaikkan standar kemuliaan? Tuhan pakai masalah. Ingat bahwa Yesus datang ketika manusia masih dalam dosa. Dia menebus Anda dan saya lunas. 1 Korintus pasal 6, 19, 20. Kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Amin. Permuliakan Allah dengan tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3, 16, 17. Tidak tahu kamu Allah, barang siapa merusakkan bait Allah, Allah akan merusakkan dia. Karena bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu sendiri. Firman Allah dengan jelas berkata begini, bahwa saudara dan saya dibeli, lunas dibayar. Supaya kita yang miskin berkata aku kemah, berkata aku kuat. Amin. Yesus tanggung segala kutuk kita, supaya Anda dikembalikan kepada nilai kemuliaan. Dan saya lihat dalam pelayanan, anugerah Tuhan 30 tahun saya melayani, dan saya lihat dalam pelayanan, hal yang paling sulit yang diterapkan oleh gereja Tuhan adalah mereka kehilangan standar kemuliaan. Mereka melayani di bawah standar. Dan Alkitab berkata begini, tujuan Roh Kudus datang adalah memimpin kita. Pertama adalah memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Orang hidup dalam kebenaran, nggak ada lagi satu standar yang lebih tinggi. Kalau orang hidup dalam kebenaran, dia jujur. Kalau orang hidup dalam kebenaran, dia murah hati. Kalau orang kebenaran, dia punya yang namanya humility, punya kerendahan hati. Ditegur, yes. Disalahin, yes, dia terima. Dia bisa membela diri, tapi dia punya spirit of control, yang namanya kekuatan untuk membalas. Tapi dia mengontrol kekuatan itu. Tujuannya cuma satu, menyelesaikan tanggung jawab Bapaknya di muka bumi. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7 berkata begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Cara untuk menaikkan standar kemuliaan, Tuhan pakai. Bapak Ibu dengar baik-baik, dari muka Anda lihat saya, semua bermasalah. Kasih tahu kiri kanan. Ulangi Bapak Ibu, dari cara Anda lihat saya, semua bermasalah karena bibirnya ketahuan. Anda boleh punya lipstick, shadow, blush on, Anda boleh punya rambut, boleh berbeda, tapi dari tatapan Anda kepada saya, Anda bermasalah. Itu tanda hidupmu Kristen tanpa Allah, sebenarnya Kristen sudah mati. Ulangi ya, Kristen tanpa masalah itu namanya Kristen sudah mati. Ada dua sumber masalah, satu setan dan dunia, yang kedua diri Anda atau orang lain. Kalau setan dan dunia, maka Anda tengking, usir, out. Amin. Dan jangan mengikutinya. Tapi kalau diri kita atau orang lain, perbaharui sesuai dengan firman. Kalau orang lain buat salah kepada Anda, ampunilah, mengasihi
Kasihilah, tetap melayanilah, tetap tersenyumlah. Ketika orang ambil bagian yang harusnya Anda punya, memberkatilah, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk menjadi berkat, supaya Bapa dipermuliakan. Apakah orang Kristen diajar untuk membunuh? Kenapa orang Kristen membunuh? Apakah orang Kristen diajar untuk korupsi? Wow, kenapa orang Kristen korupsi? Dia harus datang di GBI CKF untuk mendengar berita tentang kemuliaan Allah. Kenapa orang Kristen malas belajar? Saat ada seorang anak datang kepada saya, "Pastor, tolong doakan saya." Mamanya katakan begini, "Pastor, anak ini cuma pikirnya main. Tapi hari tadi pastor khotbah dan dia berkata akan sama Pastor Luther." Lalu dia datang, nggak di sini, saudara. Saya pergi pelayanan dan dia datang dan dia katakan, "Pastor, tolong doakan saya." Saya tanya, "Untuk pastor doakan saya supaya semua pelajaran yang dikasih nanti, ujian yang datang, saya bisa jawab semuanya." Lalu saya diam dan saya lihat dia dan saya katakan, "Kamu sudah belajar?" "Belum, Pastor, tapi saya percaya Tuhan kasih saya hikmat." Ini namanya bahasa Ibraninya now. Lalu saya katakan, "Saya nggak mau doa kamu sebelum kamu janji di hadapan saya, di hadapan Tuhan, di hadapan papa mamamu, bahwa kamu mau belajar. Sebab ada bagian kamu, ada bagian Tuhan. Nggak mungkin kalau Tuhan mau kita seperti itu. Kamu nggak usah hidup dalam tubuh ini. Malaikat lihat sesuatu langsung tahu. Kamu bukan malaikat. Kamu manusia." Justru malaikat cemburu dengan kita karena Tuhan kasih Roh Kudus kepada kita. Malaikat yang namanya Lucifer ketika jatuh nggak ada pengampunan. Kamu salah, buat dosa, ada pengampunan. Malaikat lebih baik, malaikat lebih punya keahlian, lebih banyak daripada kamu. Tapi Tuhan pilih Anda dan saya untuk membawa kemuliaannya. Lalu dia janji dengan nangis. Dia katakan, "Iya pastor, saya minta ampun pastor. Mulai hari ini kamu jangan datang ke pendeta lagi. Bilang, pendeta doain saya biar saya tambah belajar. Tapi saya bisa selesaikan semuanya. Nanti ketika kamu gak bisa selesaikan tugasnya, pendeta itu tidak diurapi. Atau Tuhan tidak tolong saya. Padahal kamu yang tidak belajar." Kata pastor, "Terima kasih. Pastor sudah tegur anak ini." Beberapa 1 tahun kemudian saya datang. Mamanya berkata, "Pastor, puji Tuhan dia lulus." Mulai saat pastor doain dia, pulang dia berdoa, ambil doa puasa pastor, rajin belajar, tugas sudah tidak lagi disuruh-suruh, saya tidak lagi dipanggil di sekolah, sekarang dia kuliah, tetap jadi nomor 1. Sudah berapa tahun saya ketemu dia? Saya ketemu kemarin, mamanya bilang, "Pastor, anak saya sudah lulus kuliah dan dia lulus dengan cum laude." Nggak tepuk tangan semua. Jangan suruh saya doain Anda untuk itu. Belajar. Belajar. Haleluya. Ketika Anda belajar, maka Roh Kudus akan menolong saudara. Ada bagian Anda, ada bagian Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan Yakobus pasal yang 1. Yakobus pertama ayat 2 dan ayat 4. Ingat, 1 Petrus 1 ayat 7 berkata begini, ketika masalah datang, diuji dalam dapur perabian. Pak Stef, salah satu penatua di tempat ini, kerja emas. Untuk emas dilebur emas utuh itu dalam suhu 1100 derajat Celcius. Yang keluar apa Pak? Perak ya? Perak masih berharga Bapak Ibu? Tapi harus dilebur di dalam dapur api 1100 derajat Celcius. Ingat bahwa ada orang yang lebih mulia daripada emas, itu namanya logam mulia. Ada yang lebih mulia daripada logam mulia. Nama orang itu adalah Sadrak, Mesak, Abednego. Apinya dipanaskan 7 kali lipat. Yohanes Pembaptis berkata begini, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tapi Ia yang datang lebih dulu daripadaku, namanya Yesus, akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Masalah persoalan yang datang dalam hidupmu adalah api yang memurnikan saudara, yang datang untuk mereposisi hatimu, yang datang untuk membuat
melihat Tuhan, datang untuk bergantung kepada Tuhan. Satu saat saya sering, sudah 2-3 kali datang ke kantornya. Dan ketika saya datang ke kantornya, dia berkata kepada saya, Pastor Luther, nggak lihat bahwa kursi di kantor saya berubah? Saya katakan, iya, kemarin meja Anda di sana, sekarang kenapa di sini? Yang lalu, saya panggil orang pintar, Pastor. Lalu saya lihat dengan kening agak berkencut, saya katakan, kamu kan orang percaya, kamu kan pelayan Tuhan. Iya, Pastor. Dia katakan gini, karena Tuhan jawab saya terlalu lama. Ada di sini yang sudah berdoa 5 tahun, 6 tahun, lalu Anda berkata, doaku terlalu lama. Paranormal. Bapak Ibu tahu, kalau Anda belajar bahasa Indonesia dengan baik, paranormal, para itu artinya tidak. Jadi kalau sambung bahasa Indonesia, tidak normal. Berarti kalau Anda pergi ke paranormal, Anda juga tidak normal. Up normal. Haleluya. Saya ingat ketika saya kecil di kampung ini, saya sakit perut pagi-pagi. Ada dukun kampung, saudara, badan telanjang, ikat pinggangnya besar, nggak pernah mandi mungkin. Dan Papa katakan ini, Papa panggil Tete itu untuk nanti sumbur kamu. Datang pakai cengke, pakai halia, saya disuruh berdiri mungkin 1,5 meter. Ya baca mantra. Setelah saya bertobat, saya bilang untuk Papa saya, Papa tipu-tipu kita. Itu yang sumur-sumur kita tuh nggak pernah sikat gigi, Papa. Kita nggak pernah mandi, Papa. Itu dukun, Papa. Ya, jangan, Papa. Papa katakan, ya itu kan Papa mau kamu sehat. Nggak ada orang yang tolong pertama dukun. Ada yang pergi ke dukun? Dari muka Anda nggak mau ngaku. Anda kurang normal. Ada dalam masalah, itu normal. Masalah ada dalam saudara, izinkan masalah masuk dalam saudara, abnormal. Jadi kehidupan kekristenan itu, kalau ada masalah, maka Anda percaya bahwa kalau itu masalah darimu, minta ampun dari Tuhan. Karena ampuni orang lain. Kalau dari setan, nolak. Jangan izinkan masuk dalam hidupmu. Dan ingat baik-baik, masalah tidak datang menghancurkan saudara. Masalah datang untuk membawa pujian, kemuliaan, dan hormat. Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat berkata, terutama ayat yang kedua berkata begini, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menimbulkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, pertama, utuh, kedua, tidak kekurangan suatu apapun. Berapa banyak Anda yang mau sempurna, mau utuh, tidak mau kekurangan uang, tidak mau kekurangan semuanya? Berapa banyak yang mau? Terbiasa hadapi masalah dengan sukacita. Jangan ngomel. Jangan salahkan orang lain. Jangan bicarakan orang lain di belakang. Jemaat dengar baik-baik, kalau ada yang bicarakan Anda di belakang, jangan marah kepada dia. Anda kasih tahu kepada orang itu, dia tidak akan pernah ada di depan saudara karena dia ngomongnya di belakang terus. Dari muka Anda semua, Anda sering diomelin oleh orang lain di belakang. Makanya Anda ada di depan terus. Haleluya. Alkitab katakan kamu akan sempurna, kamu akan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Gereja tidak pernah menikah dengan Tuhan kalau gereja kekanak-kanakan. Kalau ketika ada masalah, kemudian ketika ada persoalan, terus ngambek, sembunyi, nggak mau doa, nggak mau baca Alkitab, katanya Tuhan tidak tolong. No, Yesus datang dan milik kepunyaannya menolak dia. Yesus mengalami 3 ujian besar. Dia datang kepada milik kepunyaannya menolak dia. Yang kedua, dia datang dan harga dirinya diinjak-injak, tapi dia tetap menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Dan yang ketiga, dan Alkitab katakan dia mengalami yang namanya ujian kesendirian. Bapak Ibu harus tahu, singa itu sendiri di hutan, tapi dia raja hutan. Kambing conge bisa ratusan, tapi dia bukan raja hutan. Anda kambing conge atau singa?
Saya percaya Anda keturunan singa Yehuda. Saya mau dengar singa Yehuda berteriak aum. Belum semua saudara. 1, 3 aum. Yesus adalah singa dari Yehuda. Dan saya baca literatur daripada singa yang dewasa. Satu kali dia mengaum seperti tadi, jaraknya 5 sama predator yang lain, maka ketakutan. Saudara dan saya adalah singa, tidak takut dengan masalah, tidak takut dengan persoalan. Kalau Anda sering diganggu setan, kasih tahu kepada setan, setan yang suka ganggu-ganggu saya adalah setan yang gak punya kerjaan. Dari muka Anda gelap, ketika lihat daun pisang bergoyang, langsung bahasa roh, now. Ya, setan yang suka ganggu-ganggu Anda adalah setan gak punya kerjaan. Tugas setan bukan cuma ganggu saudara, tugas setan cemburu dengan Anda karena ada roh kemuliaan dalam saudara. Amin. Kalau kamu menderita karena nama Kristus dan kamu tidak membalasnya, maka roh Allah, yaitu roh kemuliaan, ada pada saudara. Yesus, Roh Kudus adalah roh kemuliaan. Dan ada kalanya Tuhan bawa kita seperti itu. Kenapa? Karena manusia itu dalam dosa. Tuhan putar Israel yang harusnya 14 hari sampai di Mesir, sampai di Kanaan, putar 40 tahun. Mengeluarkan Israel dari Mesir butuh 1 malam. Mengeluarkan Mesir dari dalam Israel 40 tahun gak cukup. Hari Anda mungkin baru bertobat 5-6 tahun, Anda baru bertobat 10 tahun, tapi Anda harus izinkan masalah persoalan datang supaya mengeluarkan Mesir dari dalam saudara, mengeluarkan dunia dari dalam saudara, supaya Anda punya nilai itu, karakter Tuhan, kehidupan Tuhan. Yang dulu suka ngambek, yang dulu suka kasar, yang dulu malas, sekarang Anda berubah menjadi orang yang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin ibadah, memberi yang terbaik, memberi waktu, memberi pikiran, memberi harta saudara, memberi dengan baik. Itu tanda bahwa Anda mengalami Tuhan secara pribadi. Karena kekristenan itu bukan sebuah tempat cuma datang rame-rame. No. Kekristenan adalah masalah isi hati Anda. Ada kalanya orang pergi ke rumah makan lebih banyak dari orang datang ke gereja. Orang pergi ke mall lebih banyak daripada orang datang ke gereja. Anda dan saya ingat jalan besar itu banyak orang melaluinya. Jalan sempit yang berisi nilai-nilai kerajaan Allah, sedikit orang melaluinya. Saya percaya malam ini Anda telah memilih jalan sempit. Ketika orang di sana lagi pesta pora, lagi senang-senang, Anda mau datang kehidupan yang dimana Tuhan menginfuskan nilai dalam saudara. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan pakai masalah sebagai kendaraan. Tuhan pakai masalah sebagai batu pijakan untuk Anda naik lebih tinggi. Yang kedua, Bapak Ibu harus ingat bahwa untuk Anda naik pada kemuliaan Allah, standar kemuliaan Allah, baik, ingat ini baik-baik, bahwa betul Tuhan pakai masalah, bahwa betul Tuhan pakai persoalan, betul Tuhan pakai struggle, pergumulan. Tapi ingat baik-baik, kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Kita diciptakan unggul oleh Tuhan. Kita tidak diciptakan dengan sakit hati, dengan krisis. Kita tidak diciptakan dengan krismon, dengan resesi. Kalau ada resesi, itu waktunya resepsi. Kalau ada krismon, itu waktunya Kristus menolong. Kalau ada masalah, itu waktunya Anda jadi pemecah masalah. Kalau ada persoalan, itu waktunya Anda menjadi jalan keluar bagi banyak orang. Ketika Anda lihat orang sakit, Anda jadi penyembuh, karena Tuhan memberikan kepada Anda kuasa. Anda tidak boleh hidup karena apa kata orang. Anda tidak boleh hidup karena apa kata Tuhan, akan membangun gambar diri yang gak bagus. Anda harus hidup karena apa kata Tuhan. Natal adalah kita menghidupi apa kata Tuhan. Maria memberikan kandungannya dan dia berkata, aku ini hambamu, jadilah padaku seturut kehendak. Hari ini Spirit of Maria sulit-sulit, ngeri-ngeri sedap dapatnya. Karena orang melayani, dia mau kelihatan baru dia melayani. Tapi di tempat-tempat tersembunyi, mau terima malu, siap untuk menerima aib, orang nggak mau ambil. Maria menerima ini di bawah hukum Taurat. Kalau ketahuan, kalau diekspos, dipari batu sampai mati. Tapi karena dia berani dan melakukan itu untuk kehendak Allah, maka Tuhan memproteksi dia. Ada God's protection, ada kingdom protection. Dia membawa kemuliaan Tuhan. Ingat, itu tanpa benih laki, hanya kandungan perempuan. Adam dan Hawa lahir tanpa benih laki, tanpa benih perempuan.
Haleluya. Ada yang datang kepada saya dan berkata begini, Pastor Luther, istri bapak perempuan nggak boleh khotbah. Maksudnya istri saya kan pendeta juga, istri saya pengajar juga. Dan saya lihat dia sambil tersenyum dan saya berkata, betul. Korintus, karena pada waktu itu perempuan-perempuan di zaman Korintus mulutnya tajamnya seperti silet. Mansi itu korban sinetron gitu. Makanya saya ikut saja. Padahal saya mau bilang pedang ya. Tapi karena silet saya bilang silet. Silet kan pendek tapi tajam. Oke. Lalu Paulus katakan, perempuan-perempuan tidak boleh bicara dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kepalanya harus ditutup, belajar menghormati suaminya sebagai kepala. Saya katakan betul, perempuan tidak boleh ngomong. Tapi pada masa itu perempuan-perempuan mulutnya sangat tajam seperti silet, kata Mansi tadi. Lagi pun gak boleh ngomong. Dia kaget, dia agak kenapa Pak? Kalau gak diurapi Tuhan. Yang kedua, ketika Anda dan saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dalam pelayanan itu nggak ada genders. Bukan laki, bukan perempuan. Karena Anda manusia roh. Yesus perempuan disebut mempelai perempuan. Jadi dalam Tuhan nggak ada genders. Karena kita manusia roh. Yang harus Bapak Ibu kembangkan adalah manusia rohmu. Untuk apa kita punya body bagus, wajah ganteng, mukanya cantik? Untuk apa kita punya kepintaran, punya kekayaan? Semuanya itu cuma fasilitas yang Tuhan kasih untuk kita memuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Menurut Yohanes 15:18 ayat yang ke-8 berkata, kamu diberkati, kamu tinggal dalam aku, berbuah banyak supaya Bapa dipermuliakan. Kalau kita tidak muliakan Tuhan dengan semua yang ada pada kita, Yesus belum lahir di hati kita. Yesus belum lahir di hati kita. Dan Bapak Ibu tahu ketika bangunan ini jadi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah gereja ibadah. Dari Maret 2020 kita udah bangun dari 2015. Tapi ada kendala. Lalu akhirnya baru sampai lantai 2. Dan mulai dari Maret 2020 selesai Februari 2021. Dan kita resmikan ini 10 Agustus 2021. Dan bagi saya ini miracles, ini anugerah. Di tengah-tengah gereja, dalam situasi yang begitu sulit, nggak ada ibadah. Tapi ada orang yang telepon saya dan berkata, Pastor Luther, bukan jemaat, Tuhan bisa pakai tangan orang lain menjadi perpanjangan tangannya. Apakah gereja sudah selesai? Bapak mau bangun sampai lantai berapa? Saya katakan sampai lantai 2 aja dulu. Ya, ini izin pembangunannya sampai lantai 8, Pak. Bu, sampai lantai 8. Tapi saya katakan sampai lantai 2 saja. Lalu dia katakan, selesaikan Pak, kami akan dukung. Dari Jawa, ditambah dengan teman-teman kita yang ada di Makassar, kemudian mereka kerja, mungkin hampir 30-40 tukang yang kerja. Setiap minggu, itu uang puluhan sampai ratusan juta kita harus bayar kepada mereka. Dari mana uangnya? Sorga menyuplai, pakai tangan orang lain, menjadi perpanjangan Tuhan, sehingga gedung ini ada. Tujuannya cuma apa? Bukan hebatnya pendeta Luther, bukan karena jaga kesucian, bukan karena setia, bukan karena banyak doa, bukan karena doa dan puasa, bukan karena saya buat ini, bukan karena pekerja, bukan karena penatua buat itu, buat ini, bukan. Tapi semata-mata karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya, supaya orang melihat penyertaan Tuhan yang ajaib dan nama Tuhan dipermuliakan. Masalah boleh ada, tapi jangan taruh hidup satu level dengan masalah. Berpikir bahwa naiklah lebih tinggi. When the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Bapak Ibu tandai, ketika masalah datang Anda nggak buat salah, Anda dipersalahkan dan Anda punya sikap hati benar, maka Anda akan dibawa ke jalur yang namanya promotion. Yesus datang dia ditolak, tapi tetap jaga hatinya. Yesus datang dia disalahkan, tapi tetap jaga hatinya. Dia dijauhi oleh murid-muridnya, dia tinggal sendiri, tapi dia tetap berdiri untuk sebuah kehendak Bapa. Maka sorga membelanya, malaikat diperintahkan untuk datang menjaganya. Sehingga hari ini kekristenan hampir 4 miliar. Dari jumlah 4 miliar penduduk di dunia, kekristenan mengambil porsi 50%. Dari seorang anak muda yang punya pelayanan 3,5 tahun, namanya Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saya percaya dari antara saudara dan saya yang ada di tempat ini, nggak ada yang kebetulan Anda ada di sini. Tapi Anda mendengar kemuliaan Tuhan, Anda hidup untuk kemuliaan Tuhan.
Anda tidak bisa hidup untuk dirimu sendiri, tapi Anda harus hidup bagi Tuhan. Sehingga semua yang Anda lakukan hari ini, sekecil apapun, maka saya percaya Tuhan bisa pakai itu untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Dia yang hebat dan baik. Haleluya, haleluya.